Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tasbih, unsur-unsur tasbih, kaidah-kaidah tasbih, contoh tasbih. Untuk itu, sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan dulu saya Sabrina Gobel dengan NIM 233042 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Teman-teman pasti penasaran dengan pembahasan kita pada hari ini mengenai tasbih. Untuk itu, langsung saja kita pembahasan tasbih. Nah, tasbih atau penyerupaan. Pengertian tasbih adalah penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lain. Dapat kita garis bawahi di sini adalah penjelasan. Kita pakai tanda merah saja. Di sini pertama adalah penjelasan. Penjelasan dari sesuatu hal atau suatu hal dengan hal yang lainnya memiliki sebuah kesamaan. Sebuah kesamaan. Kesamaannya adalah kesamaan sifat dengan hal yang lainnya. Oleh karena itu, dalam penyerupaan ini kan kesamaan, penyerupaan. Nah, kita akan membahas tentunya tasbih ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Untuk supaya lebih jelasnya lagi, kita akan melihat bagian selanjutnya, yaitu unsur tasbih. Tapi sebelum itu, dibacakan kembali bahwa tasbih adalah penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat. Jadi, sebuah penjelasan. Taskib di sini adalah unsur tasbih. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa unsur tasbih itu ada 4. Pertama, musyabbah, sesuatu yang hendak diserupakan. Oke, kita garis bawahi yang bisa diingat. Kemudian, musyabbah bi, yaitu sesuatu yang diserupai. Kemudian, tarafai tasbih. Tarafai tasbih itu adalah unsur dari kedua ini. Tarafai tasbih ini adalah unsur dari musyabbah dan musyabbah bih. Kemudian wajah syibih, sifat yang terdapat pada kedua pihak tersebut. Jadi wajah syibih ini merupakan sifat yang terdapat pada musyabbah dan juga musyabbah bih. Oke, teman-teman sudah paham? Kalau belum paham, kita akan lanjut saja pada contohnya. Nah, ini dia contohnya. Tentunya tasbih itu terbagi menjadi tasbih mursal. Ada beberapa tasbih, ya, tasbih mursal, mufassal, kemudian apa lagi teman-teman? Ada yang tahu? Tasbih muakkad, tasbih mujmal, dan terakhir tasbih balik. Nah, teman-teman, kita akan membahas dulu soal tentang tasbih mursal. Ini ada soal yang pertama tentang tasbih mursal yang disebut ada tasbihnya. Teman-teman sebelumnya sudah tahu tidak ada tasbih itu apa? Nah, ada tasbih dalam tasbih ini yaitu huruf-huruf kata yang menyatakan penyerupaan. Jadi huruf-huruf ini disebut sebagai adatut tasbih atau ditandai dengan huruf kaf dan ka'annah. Oke, teman-teman, di sini bisa kita lihat yang disebut ada tasbihnya yaitu huruf kaf. Disebut ada tasbihnya huruf kaf, berarti huruf yang ini huruf kaf. Kemudian teman-teman sudah paham kan ya, tasbih mursal itu adalah tasbih yang disebut ada tasbihnya, yaitu ada huruf kaf. Oke, teman-teman sudah paham huruf kaf. Ini juga ada huruf kaf. Oke. Kemudian tasbih mufassal adalah tasbih yang disebut wajah syibihnya. Wajah syibih. Teman-teman sudah tahu tidak wajah syibih itu adalah apa? Jadi wajah syibih itu adalah sifat yang terdapat pada kedua pihak tersebut, yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Tapi dalam hal ini lebih kuat dikenal musyabbah bihnya daripada musyabbah bih. Teman-teman bisa lihat pada contoh soal yang kedua, yaitu sirna fi laili bahimin ka'annahul bahru zolaman wa
irhaba. Artinya, aku berjalan pada suatu malam yang gelap dan menakutkan bagaikan berjalan di tengah laut. Dalam tasbih mufassal ini ada tasbih yang disebut wajah syibahnya. Nah, teman-teman tahu apa itu wajah syibah? Wajah syibah itu merupakan sifat yang terdapat pada kedua pihak tersebut. Kedua pihak itu adalah musyabbah dan juga musyabbabi. Nah, musyabbah di sini sirna fi lailin bahimin. Musyabbah di sini adalah bahimin, yaitu menakutkan. Kemudian di sini ada tasbihnya juga yaitu ka'annahu, dan musyabbah binya yaitu berjalan di tengah laut. Teman-teman, berjalan menakutkan dan juga berjalan di tengah laut. Di sini juga ada tasbihnya yaitu bagaikan. Kita lanjut pada pembahasan mengenai tasbih mujmal. Nah, tasbih mujmal ini adalah tasbih yang dibuang wahyu syibahnya. Nah, kenapa demikian? Karena bisa kita lihat pada contoh yang diriwayatkan oleh Ibnu Mu'taziz berkata, wa ka'anna syamsal munirata dina urjalatuhu hadaidud darrabi, yang artinya matahari yang bersinar itu sungguh bagaikan dinar atau uang logam yang tampak kuning cemerlang berkat tempaan besi cetakannya. Nah, kenapa ini disebut tasbih mujmal? Karena dibuang wajah syibahnya. Wajah syibah itu kan sifat yang terdapat pada musyabbah dan musyabbabih, tapi dalam hal ini dibuang wajah syibahnya. Karena matahari yang bersinar itu sungguh bagaikan dinar atau uang logam yang tampak cemerlang berkat tempaan besi cetakannya. Yang seharusnya kan Ibnu Mu'taziz menyerupakan matahari ketika terbit dengan dinar yang baru saja selesai dicetak. Ia tidak menyebutkan wajah syibahnya, yakni warna kekuning-kuningannya yang menkilat. Kedua macam tasbih terakhir ini yaitu yang tidak disebut wajah syibahnya, disebut sebagai tasbih mujmal. Oke, teman-teman. Kemudian pada tasbih yang ke berapa tasbih selanjutnya, tasbih muakkad adalah tasbih yang dibuang ada tasbihnya. Ada tasbihnya itu adalah huruf kaf dan huruf kananya. Kita bahas ya tasbih muakkad. Terakhir tasbih balik, yang dibuang ada tasbihnya dan wajah syibahnya. Ini bahaya nih ya teman-teman, dibuang ada tasbihnya dan wajah syibahnya. Ya teman-teman, kita tidak menemukan ada tasbihnya di sini karena bila kita perhatikan contoh tasbih ini termasuk tasbih yang musyabbah lebih lemah daripada musyabbah dalam wajah syibahnya. Di samping tidak menggunakan wajah syibahnya, memaksakan kesamaan kedua pihak dalam satu sifat sebagai tasbih balik yang merupakan salah satu sarana pengungkapan balaghah dan arena kompetisi yang leluasa bagi para pakar penyair dan penulis. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan saya pada video kali ini tentang tasbih. Ini adalah contoh latihan tasbih. Contoh soal, ada 2 soal. Jika teman-teman berkenan, teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar. Pilih tasbih apakah ini tasbih mujmal kah, atau tasbih balik, tasbih muakkad, tasbih mursal, ataupun tasbih mufassal. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.